nasihat apa yang dia berikan kepada Bapak, orang tua Bapak seperti apa, bagaimana dalam kehidupannya. Karena ini bekal Pak buat kita yang perempuan-perempuan. Jadi kan suatu saat kalau kita punya anak, itu ada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Nah. Silakan Datuk Seri. Wah, saya senang sekali dengan soalan itu. Baik. Oke guys, hari ini kita ketemu lagi di dalam video ini. Saya ingin mereaksi satu video yang mana wawancara ataupun temu ramah Anwar ketemu dengan pelajar-pelajar di universitas di Malaysia. Dan ada salah seorang anak muda Indonesia yang memberi soalan kepada Bapak Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ini. Dan Anwar Ibrahim sangat senang menjawab soalan daripada anak muda ini guys. Sangat berani menampilkan dirinya di hadapan ribuan pelajar-pelajar yang ada di sini. Ayo guys, kita simak video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe videonya di Berita Semasa. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Oke, penasaran dengan video ini guys? Ayo kita sama-sama semak sampai habis ya. Oke. Ayo guys. Datuk Seri Anwar Ibrahim berasa gembira apabila jawab soalan daripada budak Indonesia. Perdana Menteri 10 Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap pada Dialog Anak Muda Temu Anwar sempena pameran Memperkasa Belia 2023 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC, pada Ahad. Tidak hanya menjawab soalan berkaitan isu semasa dan rakyat dalam program dialog bersama belia di sini, DSAI turut membuka kisah didikan ibu bapanya yang mempengaruhi perwatakan beliau. Segalanya bermula dengan soalan peserta wanita dari Indonesia yang turut menzahirkan kekagumannya terhadap Perdana Menteri berusia 75 tahun itu yang disifatkan sebagai seorang pejuang sejati dan memiliki ketokohan tersendiri mengenai kaedah didikan diguna pakai oleh ibu ayah Anwar. Nama siapa dan soalan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. My name is Nur Ilmi Watani. I'm from Indonesia. This is my second time meet Pak Anwar. Before that, I meet in Gombak. Congratulations Pak. Our prayer jadi jabah Allah. Pertanyaan saya nggak berat-berat seperti rakyat Malaysia karena beza. Tapi pertanyaan saya lebih ke kita sebagai perempuan nih Pak. Kita pengen melahirkan bukan hanya Anwar Ibrahim satu, tapi 1, 2, 3, 4 Anwar Ibrahim. Dan pertanyaan saya adalah, dulu saat kecil, bagaimana cara ibu bapak, bagaimana cara ibu yang amat terhormat, ya Pak Anwar ya. Bagaimana cara ibunya Pak Anwar dulu saat kecil mendidik Pak Anwar sehingga jiwa fighter Pak Anwar sangat-sangat teruji, bukan hanya teruji di rumah tapi di dalam penjara. Mantap. Nah, semacam itu kan nggak nyampe Pak. Saya kagum sama Bapak itu berawal hanya dari video Kick Andy yang 13 tahun yang lalu yang sampai saya mikir, ini ada orang kayak gini yang ikhlas, baik, kemanusiaan yang dia dalam keadaan susah pun dia masih berpikir kayak, iya saya memaafkan, saya tidak menyesal karena tentang kemanusiaan. Jadi saya percaya banget gitu bahwa Bapak itu membawa visi madani tentang kemanusiaan. Dari tadi saya menulis tentang kemanusiaan, bukan hanya tentang duit, money, passion, tapi tentang bagaimana sesuatu yang hilang, kebudayaan dan kemanusiaan. Jadi Bapak pertanyaannya bagaimana dulu, mungkin Bapak bisa cerita sedikit, biar kita healing ya, nggak pertanyaan berat-berat. Cara ibu Bapak mendidik, nasihat apa yang dia berikan kepada Bapak, orang tua, Mantap. orang tua Bapak seperti apa, bagaimana dalam kehidupannya. Karena ini bekal Pak buat kita yang perempuan-perempuan. Jadi kan suatu saat kalau kita punya anak, itu ada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Nah, terima kasih Pak Anwar, terima kasih. Berani guys anak muda Indonesia ini. Soalannya pun keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Jap. Tak nak dengar jawapan ke? Memang. Okey, silakan Datuk Seri. Wah, saya senang sekali dengan soalan itu. Baik. Ya, saya masih baik alhamdulillah. Pertama kerana ibu bapa saya itu sangat mendorong untuk membaca. Ayah saya lebih ke bahasa Inggeris, ibu saya lebih kepada bahasa Malaysia. Dan mereka juga sering memberi galakan kepada saya untuk aktif
dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Dan walaupun kami ini kelas menengah, bapa ibu saya itu memang orang-orang kuat UMNO dulu. Dan pernah jadi ahli parlimen bapa saya. Tetapi sentiasa bawa saya ke kawasan-kawasan orang miskin. Jadi keprihatinan kita kukuh dari awal. Latihan agama juga kuat. Tak dengar apa dia? Oh, Alright. okay. Baik. Waduh, kuat pula Bu ya. Jadi pokoknya saya bernasib baik, ada didikan agama asas, kemudian saya ke Malay College Kuala Kangsar, dan di situ disiplinnya teguh, guru-gurunya itu luar biasa. Sebab itu bila orang bicara soal kaum-kaum ini, walaupun saya kuat Melayu ya, saya mau bahasa, saya bangga dengan budaya, tapi saya tidak ada itu sentimen anti kaum lain. Sebab walaupun Kolej Melayu itu Melayu semua, tapi guru-guru yang berjasa kepada kita ini, guru Melayu, guru Cina, guru India, itu berjasa sekali. Dan kasih kepada anak-anak itu tidak menunjukkan mereka itu ada prasangka terhadap anak-anak Melayu. Jadi ini semua mempengaruhi kita. Tetapi bagaimana saya boleh berdegil dan bertahan itu ialah alhamdulillah ya. Tidak mudah. Kalau sudah kumpul-kumpul, saya di penjara hampir 11 tahun. Dan penjara itu neraka dunia. Jadi tidak mudah. Tapi saya keras dan degil mengatakan, yang saya nak rubah apa? Itu sistem. Saya cita-cita mau jadikan Malaysia ini hebat, manusiawi. Ya. Jadi saya tekun, saya amal, saya cuba hafal Quran, saya baca sebanyak mungkin buku yang dapat kita peroleh, dan bernasib baik walaupun peringkat awal tidak diizinkan buku masuk ke lokap saya, tetapi setelah beberapa tahun mereka membosan melarang-larang, diizinkan. Dan teman-teman saya dari seluruh dunia itu hanya mengirim buku. Jadi kalau buku terbitan paling baru dari India, dari Indonesia, dari Amerika, UK, itu dikirim kepada saya. Jadi sebab itu bila saya keluar dari penjara 2004, saya diminta visiting fellow di Oxford University, kemudian profesor di Georgetown University. Kena banyak baca. Okey? Tapi kuat bagaimana? Kuat ini maknanya, aduh, sukar jawabnya. Dia doa je kata Allah SWT. Kuat. Tapi yang penting itu bukan dulu, itu pengalaman. Yang pentingnya apakah boleh kita menterjemahkan dalam bentuk tindakan dan amal dalam negara Malaysia tercinta. Foto bersama Datuk Seri. Ya. Okey. Jangan Saya dekat buka sangat. ruang kepada yang kat tengah ni. Ada tak siapa-siapa yang nak tanya soalan? Anak muda bangun, Dekat sini. tetap semangat. Awak? Boleh? Baik. Okey guys, walaupun saya orang Malaysia guys, tetapi saya sangat mengkagumi soalan anak muda Indonesia yang berani tampil di hadapan ribuan pelajar-pelajar yang ada di Kuala Lumpur Convention Center bersama dengan Bapak Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ini. Soalan yang sangat mudah, soalan yang sangat senang, soalan yang sangat memberi inspirasi ya. Bagaimana seorang ibu mendidik Bapak Anwar Ibrahim dengan sekental-kentalnya. Jadi inilah saya ingat Bapak Anwar Ibrahim ini, dia kalau di Indonesia dia seangkatan dengan B.J. Habibie, Megawati, lebih kurang begitulah, seangkatan itu ya waktu dulu. Tetapi apabila beliau dipenjarakan pada tahun 1998 sehingga ke 2013, kemudian keluar daripada penjara, kemudian masuk lagi ke penjara semula, dan juga akhirnya keluar menjadi ahli parlimen semula, dan sampailah dilantik semula, dipilih menjadi Perdana Menteri Malaysia. Itulah liku-liku kehidupan yang ada Bapak Anwar Ibrahim ini. Apapun
tahniah dan selamat, dan juga terima kasih kepada anak muda Indonesia ini memberi keterlibatan di dalam wawancara ataupun dialog bersama pelajar yang di Kuala Lumpur Convention Center ini bersama Perdana Menteri Malaysia Pak Anwar Ibrahim. Bermulanya tadi dengan anak muda Indonesia ini menggunakan bahasa Inggris, kemudian menggunakan bahasa Indonesia ya. Begitu ramahnya, begitu mesranya, dan akhir sekali dapat bersuah foto dengan Bapak Anwar Ibrahim sekali lagi. Jadi mudah-mudahan Malaysia dan Indonesia ini guys menjadi negara yang sangat akrab, menjadi negara yang sangat kasih mengasihi dan juga saling lengkap melengkapi lah ya. Kalau ada pun sedikit masalah, sedikit yang perbedaan itu mungkin kita boleh tolak ke tepi, kita ambil yang persamaan itu untuk kita bersatu di dalam negara Malaysia dan Indonesia ini, karena ramai rakyat Malaysia juga yang asalnya memang bermula daripada Indonesia. Sebenarnya ramai pemimpin-pemimpin di Malaysia ini, dan juga sultannya daripada berketurunan di Indonesia, daripada Jawa, daripada Bugis, dan akhirnya menetap di Malaysia. Karena kita ini di Nusantara guys, Nusantara ini kan dulu dia satu, asal usulnya itu satu, tetapi dipisahkan oleh penjajahan dan terbentuklah negara Indonesia, negara Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei, Singapura. Dan pada waktu ketika dulu ini adalah Nusantara itu melibatkan Indonesia, Malaysia, Singapura, Selatan Thailand, Brunei, dan Filipina. Tetapi kita masih lagi dalam satu situasi yang sama, yaitu banyak kesamaan sebenarnya, banyak kesamaan daripada perbedaan. Jadi ada sesetengah netizen yang menganggap perbedaan itu menjadi diperbesar-besarkan ya, menjadi punca perbalahan kita. Sedangkan kita ini, nenek moyang kita itu daripada sumber yang sama sebenarnya, tetapi perbedaan daripada segi budaya, perbedaan daripada segi ras, suku, bangsa itu mungkin ya itu berbeda, tetapi dari segi adat, silaturahim kita, kemudian sopan santun kita itu lebih kurang sama Malaysia dan Indonesia ini. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa dalam keadaan aman dan damai dan sejahtera juga. Mantap guys, anak muda Indonesia begitu berani, begitu tertonjol bahwa negara Indonesia punya bakat-bakat anak muda yang begitu bertalenta di luar negeri ini guys. Semoga ini semua menjadi inspirasi kepada anak-anak muda juga di luar sana ya. Oke, sampai kita ketemu lagi guys di video yang akan datang. Mungkin kalian ada komentar, ada pendapat, pandangan tersendiri, boleh komentar di ruang kolom di bawah guys, untuk berbagi info daripada kalian. Semoga Bapak Jokowi dan juga Bapak Anwar Ibrahim ini menjadi jambatan kepada silaturahmi Malaysia dan Indonesia itu dengan lebih baik sekali lagi. Kalau Bapak Anwar Ibrahim itu terkenal di Indonesia, tetapi Bapak Jokowi juga sangat terkenal di Malaysia guys. Kalau dulu anak-anak muda di Malaysia ini lebih mengenali sebenarnya Bapak Jokowi daripada pemimpin di Malaysia ini. Kemungkinan begitu juga di Indonesia itu lebih mengenali juga Bapak Anwar Ibrahim ini dengan lebih dalam lagi guys. Oke, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang guys. Jangan lupa juga subscribe, like, share dan komen kepada video ini. Jika kalian suka dengan video ini, bolehlah kalian share juga ya. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi, salam saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.